Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Daljab. Perkenalkan, nama saya Habib Ali SPDI dengan nomor induk mahasiswa 250131171171187. Mahasiswa PPG Daljab Jabat X3 tahun 2025, program studi PAE dan Budi Pekerti di LPTK UIN Wali Songo Semarang. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMK Fathul Ulum Gabus kelas 10 dengan materi menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Demikian perkenalan dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan saya Pak Habib Ali, guru PAI. Bagaimana kabar hari ini semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Untuk memulai pembelajaran hari ini, mari kita buka dengan membaca Asmaul Husna serta berdoa bersama yang dipimpin oleh ketua kelas. Siapa ketua kelas? Ya, silakan untuk memimpin doa bersama dan membaca doa. Bismillahi badana walhamdulillahi rabbina wa salatu wassalam linnabi habibina ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna riwaka matlub dunyana wa ukhrana ya rahman ya rahim ya maliku ya qudus ya salamu ya mu'min ya muhaiminu ya aziz ya jabbar mutakabbir ya khaliqu ya bari ya musawwir ya ghaffar ya qahharu ya wahhab raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Allahumma amin. Nah, untuk selanjutnya kami asumsi untuk kehadiran pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmad Muhajirin, Amanda Aprilia, Anggi Mailani Putri. Bismillahirrahmanirrahim. Mengawali materi pada hari ini, telah disampaikan kemarin bahwa akhlak itu dibagi menjadi dua,
yaitu ada akhlak yang terpuji dan akhlak yang tercela, akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah. Akhlak yang terpuji sudah semestinya untuk kita lakukan, kita laksanakan sebagai penghias diri bagi kita semua. Sebaliknya, untuk akhlak yang mazmumah, akhlak yang tercela sudah seharusnya kita hindari, karena untuk menjadikan diri kita menjadi untuk lebih baik. Pada hari ini kita akan belajar mengenai macam-macam sifat mazmumah yang perlu kita jauhi dengan tema yaitu menjalin hidup penuh manfaat dengan menghindari berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Dari kesekian sifat ini adalah sifat yang mazmumah, sifat yang tercela, dari hidup yang berfoya-foya. Ya, pembahasannya pada hari ini adalah menghindari sifat berhidup berfoya-foya, itu menghindari sifat riya dan sum'ah, menghindari sifat takabur, menghindari sifat hasad atau iri dan dengki. Sebelumnya kita masuk materi, coba kita baca bersama-sama. Dibuka LKS-nya halaman 24. Ya. Kami bacakan, nanti ditirukan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabili wa la tubadzir tabdzira. Sama? Haqqahu wal miskina wa ibnas sabili wa la tubadzir tabdzira. Innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin. Innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin. Wa kana asy-syaitanu li rabbih kafura. Coba salah satu dari kalian membaca terjemahnya. Mbak Anggi yang keras, ayo. Artinya, berikanlah kepada orang baik bukan hanya juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Janganlah kamu menggugurkan kamu secara boros. Sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Ya, terima kasih. Di dalam ayat ini, yaitu surat Al-Isra ayat 26 dan 27 ini menerangkan apa? Untuk menghindari sifat hidup berfoya-foya. Di situ disebutkan wala tubadzir tabdzira, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Penggunaan harta yang dikatakan boros itu adalah penggunaan harta yang tidak semestinya. Penggunaan harta yang mana harta itu digunakan untuk tidak ada kemanfaatan, hanya untuk memenuhi keinginan nafsu belaka. Karena apa? Orang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Jadi dalil nakli ini, dalil Al-Quran ini, Al-Isra ayat 26 dan 27 itu di situ menyebutkan bahwa cara apa untuk kita menghindari hidup berfoya-foya. Hidup berfoya-foya, contoh perilaku israf dan tabdzir dalam makanan dan minuman. Seorang yang mengambil makanan yang banyak, ya. Sudah bagaimana sifat manusia ketika kalian hadir dalam persamuan, dalam hajatan, di situ ada makan prasmanan yang banyak, ya, standing party, kemudian di situ ada makanan banyak, mesti nafsu kamu akan berkata, ambil semua, habiskan semua.
Ternyata ketika diambil semua dan itu tidak bisa menghabiskan. Ini yang namanya tabdzir atau berlebih-lebihan. Kemudian perilaku Islam diantaranya berbicara, berkata-kata yang tidak penting dan tidak perlu secara baik langsung bertemu dan lawan bicara ataupun melalui media elektronik. Berbicara yang tidak ada perlunya. Ada di sini dalam sebuah hadis, termasuk orang yang baik itu adalah tarkuhu ma la ya'ni, orang yang bisa meninggalkan sesuatu yang tidak ada faedahnya. Dia tidak berkata, tidak berucap kepada sesuatu yang tidak ada faedahnya. Dan sekarang di zaman yang kita hadapi ini, Gen Z, kita masuk Gen A ya. Kita masuk di Gen A, yang mana media elektronik termasuk media sosial sangat pesat. Ada Facebook, Twitter, Instagram, dan lain sebagainya. Itu kita tidak berbicara, tapi tangan kita yang menge-share, hoak, dan sebagainya, ini nanti dapat dikatakan adalah israf atau tabdzir, berlebih-lebihan dalam bicara, walaupun itu berada di media sosial. Contoh perilaku Islam lainnya adalah penampilan emas di kedua tangan, ya. Sudah sifat khilqah, kejadian manusia itu pasti akan pamer, dia akan memberikan berlebihan, ya. Ketika bertemuan orang banyak, dia memberitahukan pada orang lain, dia memakai perhiasan yang banyak, itu namanya berlebih-lebihan. Menghindari hidup berfoya-foya, itu dampak negatif perilaku Islam adalah terlalu sibuk mengurusi kebahagiaan dunia, melalaikan akhirat. Jadi orang itu sibuk untuk meninggalkan, untuk melakukan dunia sampai lalai untuk melaksanakan akhirat. Dia sibuk mengurus dunia, mengumpulkan harta benda, tapi lalai untuk akhiratnya. Itu adalah menimbulkan sifat iri, dengki, dan pamer. Dari orang itu perilaku tabdzir atau berlebih-lebihan akan muncul sifat iri, sifat pamer, dengki, dan lain sebagainya. Itu adalah dampak negatifnya, tidak dapat memicu frustasi apabila hartanya habis. Orang ketika mempunyai harta banyak, dia akan senang, tapi roda akan berputar. Ketika orang itu berada di bawah, hartanya habis, maka dia akan frustasi. Sampai ada yang sampai gantung diri dan sebagainya. Yang terakhir dampak negatifnya adalah berpotensi menimbulkan sifat kikir. Dia merasa hartanya dari diri sendiri, tidak pemberian Allah, maka dia akan kikir, bakhil, medit, dan sebagainya. Selanjutnya adalah cara menghindari sifat israf atau tabdzir. Ini cara-cara kiat-kiat untuk orang itu tidak melakukan sifat israf berlebihan. Yang pertama adalah membelanjakan harta sesuai dengan skala prioritas kebutuhan. Dipetakan mana yang prioritas, mana yang itu kebutuhan, mana yang itu hanya kesenangan. Didahulukan skala prioritasnya, yang perlu kebutuhan dulu, ini harus dibeli, dan sebagainya. Kemudian membiasakan bersedekah dan membantu orang lain, ya. Berbagi. Mungkin kalau kamu sekalian pernah, maaf mama, tidak makan seharian, begitu rasanya ketika kamu berpuasa, ya, mulai dari fajar sampai maghrib itu kamu tidak makan, rasanya bagaimana? Lapar. Itu sama saja Pak, kamu merasakan rasanya orang yang tidak makan dalam seharian. Oh, seperti itu toh orang yang tidak makan seharian, dari subuh sampai maghrib nggak makan, rasanya lapar dan sebagainya. Dari sebab apa? Muncul untuk sifat bersedekah, untuk membantu orang lain. Kemudian bergaya hidup sederhana, ya, bergaya hidup sederhana, tidak hedonis, dia tidak mewah, tapi walaupun dia punya harta banyak, tapi tidak menampakkan kekayaannya, tidak menampakkan kemewahannya. Kemudian selalu bersyukur, pandai-pandai bersyukur, ya. Bersyukur, lawannya bersyukur apa? Mengeluh, sambat, ya. Cara bahasa Jawa nih, sambat, dia mengeluh. Tuhan iki yo bisa lagi ora adil lho, ya. Aku yo wis salat, yo poso, kok ijek ngene wae, ijek
kere, wai dan sebagainya. Itu kurang pandai dalam bersyukur. Dalam bersyukur lihat orang di bawah kalian. Kalian udah bisa makan, alhamdulillah. Daripada dia, maaf, dia tidak bisa makan dan sebagainya. Kalau dalam hal ini lihatlah orang yang di bawah kalian, maka akan muncul sifat bersyukur. Sebaliknya, kalau dalam hal ibadah, itu lihat orang di atasnya. Orang itu sergep ya. Orang itu kok sergep dalam jamaah, sergep dalam beribadah, saya tuh pengen, ya gitu. Tetapi kalau dalam masalah dunia, lihatlah orang yang di bawahnya. Kamu naik motor, alhamdulillah daripada dia naik sepeda. Kamu naik sepeda, alhamdulillah dia daripada dia jalan dan sebagainya. Jangan melihat orang yang di atasnya. Kemudian bertindak selektif dan terencana. Ada planning. Kalau misal dalam 1 bulan kamu ada income, ada pemasukan 10 juta. Amin Allahumma amin. Kamu senang nggak ada masukan 10 juta 1 bulan? Oh, pasti senang. Oh, saya ini duitnya piro, ha? Dia ada masukan 10 juta, di planning. Listrik 150, bensin 300, dan sebagainya terus. wifi 300. Kebutuhan-kebutuhan itu di planning, direncanakan dan selektif. Oh, ini yang perlu, ini yang tidak, ini yang diutamakan, ini yang didahulukan dan sebagainya. Kemudian bersikap rendah diri, tidak menyombongkan diri, tidak takabur, dia selalu berendah diri. Ini semua harta adalah titipan dari Allah dan nanti akan kembali kepada Allah. Maka dari itu, ini kiat atau cara menghindari sifat tamjid atau israf. Menghindari sifat riya dan sum'ah. Ya. Menghindari sifat riya dan sum'ah adalah riya adalah menampakkan atau memperlihatkan. Riya itu dari akar bahasa berupa fi'il madhi ra'a, artinya memperlihatkan. Yaitu melakukan ibadah dengan niat supaya mendapat pujian atau penghargaan dari orang lain. Dia melakukan sesuatu, melaksanakan ibadah itu dengan niat tidak karena Allah. Biar apa? Dilihat orang lain, mendapatkan pujian orang lain, mendapatkan sanjungan dari orang lain. Ini namanya riya. Kemudian kalau sum'ah adalah secara bahasa memperdengarkan. Yaitu memberitahukan atau memperdengarkan amal ibadah yang dilakukan kepada orang lain agar dirinya mendapat pujian atau sanjungan. Ketika orang lihat, maaf di sini di bawah kalian, ketika sholatnya belum genap, aku sholatnya lengkap dan sebagainya, aku dan sebagainya, itu namanya adalah sum'ah, memperdengarkan pada orang lain. Demikian ini materi singkat yang akan kita pelajari. Maka dari itu kami minta dari kalian nanti membuat 3 kelompok. Kelompok yang pertama adalah tentang berfoya-foya. Kemudian kelompok kedua adalah riya dan sum'ah. Kelompok yang ketiga nanti adalah takabur dan hasad. Silakan berdiskusi kelompok, cari apa pengertian dari sifat itu, kemudian apa manfaat menghindarinya, bagaimana cara untuk menghindarinya, ya. Sekali lagi kami bagi untuk menjadi 3 kelompok. Kelompok 1 dengan judul menghindari sifat berfoya-foya. Untuk kelompok 2 adalah menghindari riya dan sum'ah. Untuk kelompok 3 adalah menghindari sifat takabur dan hasad. Boleh silakan, ya. Boleh kamu cari di bahan ajar, di LKS boleh, atau dari kelompok membawa HP boleh. Kamu browsing, ya. Kamu browsing materi kita hari ini. Silakan didiskusikan untuk yang selanjutnya. Sudah kami bagikan kertasnya, nanti ditulis di situ, ya. Selanjutnya tadi untuk judul tema sudah kami berikan. Silakan berdiskusi, ya. Silakan berdiskusi, disitu cari apa pengertian, kemudian apa manfaat meninggalkannya, kemudian bagaimana cara menghindarinya. Ini, ya. Nih, nanti ditulis, setelah itu kamu presentasi di depan. Ya, tulis lagi. Iya.
saling membantu ya, saling membantu satu sama lainnya. Nanti ada masukan atau apa, silakan. Coba untuk lihat hasilnya. Sudah semua ya? Coba ya. Ya, sudah selesai semua ya? Pokoknya? Ya. Ini untuk mengetahui hasil diskusi kalian, nanti setiap kelompok perwakilan untuk maju mempresentasikan hasil diskusi kalian. Dimulai dari kelompok berapa dulu? Satu ya? Ya. Silakan untuk mewakili di kelompok satu. Siapa yang akan maju? Mas Aad ya? Mas Aad sama Mas Hanif, yuk silakan. Nanti dituliskan apa manfaat menghindarinya dan sebagainya. Yuk. Salam dulu, perkenalan. Agak sini. Nanti biar menulis Mas Hanif. Nah, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau disimak ya. Nanti kalau ada yang perlu ditanyakan, silakan untuk ditanyakan, gitu ya. Silakan, ayo Mas. Kami dari kelompok satu akan menyampaikan tugas kami. Silakan Mas. Foya adalah sikap hidup yang berlebihan dalam menikmati kesenangan duniawi seperti masuk dan bukan harta dan tenaga untuk hal-hal yang tidak bermanfaat atau bermanfaat. Jadi berfoya-foya itu apa yang disampaikan oleh dari kelompok satu adalah menggunakan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Orang itu menggunakan harta benda hanya untuk mengikuti keinginannya, ya, mengikuti keinginannya. Yuk, silakan. Selanjutnya adalah cara untuk menghindarinya, Mas. Cara menghindari bersifat berfoya-foya, satu membiasakan hidup sederhana dan jujur. Ya. Terus? Dua, membuat tabungan pengeluaran. Tiga, menghindari lingkungan atau teman yang konsumtif. Empat, ingat bahwa harta adalah amanah dan akan digunakan dengan berkorban. Ya. Jadi ada tips atau cara untuk menghindari sifat berfoya-foya. Satu, membiasakan hidup sederhana dan selalu bersyukur. Bersyukur itu terima kasih ya. Berterima kasih apa yang telah diberikan oleh Allah, nikmat yang banyak yang diberikan oleh Allah. Lanjut adalah membuat anggaran pengeluaran. Jadi di situ ada di planning yang bagus sehingga anggarannya menjadi jelas. Akan nanti kalau tidak seperti itu, di akhir dia akan defisit. Nanti besar pasak daripada tiang. Artinya apa? Besar pengeluaran daripada pemasukan. Untuk manfaat meninggalkan, Mas, silakan. Meninggalkan sifat berfoya-foya. Ya, silakan untuk tulis. Nanti biar tapi dilihat ya hasilnya. Manfaat meninggalkan berfoya-foya. Satu, menunjukkan yang hidup sederhana dan hemat. Apa Mas? Apa? Menunjukkan Menumbuhkan sikap hidup sederhana dan hemat. Ya. menghindari pemborosan yang dibenci Allah. Menghindari pemborosan yang dibenci oleh Allah. Ditulis dulu. Ya. Menghindari pemborosan yang dibenci oleh Allah. Tadi disampaikan pada pembukaan bahwa orang-orang yang boros adalah termasuk ikhwan syayatin, saudara dari setan. Satunya adalah Fokus pada hal-hal yang lebih bermanfaat. fokus pada hal-hal yang lebih bermanfaat. Ya, jadi didahulukan mana yang lebih manfaat dan mana yang skala prioritasnya apa. Setelah itu skala keduanya apa dan seterusnya. Dipos-poskan. Ini yang penting, ini yang urgent, ini yang harus prioritas dan sebagainya gitu ya. Silakan. Berarti apa Mas? Dibacakan kembali untuk manfaat meninggalkannya. Dibaca mana Mas Hanif? Dibaca di bawah tulis. Manfaat meninggalkan menunjukkan sifat hidup sederhana dan hemat. Ya. Menghindari pemborosan. Ya. Fokus pada hal-hal yang bermanfaat. Ya, fokus pada hal yang bermanfaat. Mungkin dari sini apa yang disampaikan oleh kelompok satu
ada pertanyaan atau sesuatu yang mau ditanyakan? Silakan. Ini dari kelompok berapa? Ya, Mas, dari kelompok 3 ada pertanyaan. Ya, silakan disimak sama-sama. Mengapa perilaku buaya-buaya dianggap sebagai bentuk pemborosan eksekusi Allah? Dan bagaimana sikap Islam terhadap penggunaan atau cara berlakunya meskipun seorang kaya? Nah, ini berarti ulangi apa ini yang pertama? Mengapa perilaku buaya-buaya dianggap sebagai bentuk pemborosan Ya. eksekusi Allah? Berfoya-foya mengapa dianggap sebagai sifat pemborosan yang dibenci oleh Allah gitu ya. Terus bagaimana aturannya ya? Ada orang itu kaya, dia tuh bisa dikatakan, oh kamu berfoya-foya mengambil harta atau gimana? Silakan. Itu bisa jawab, bisa rundingan dulu Mas ya. Mbak ya. Ada ya? Mungkin silakan untuk dijawab. Jawabannya itu kelompok 3. Perilaku buaya-buaya adalah bentuk pemborosan karena membutuhkan serta itu yang tidak bermanfaat hanya demi kesenangan duniawi. Ya. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 27 bahwa bolos adalah teman setan. Nah, jadi walaupun orang itu kaya, kalau dia menggunakan hartanya itu tidak pada sesuatu yang bermanfaat, maka dikatakan menghambur-hamburkan harta. Selama itu bermanfaat, maka dia penggunaan pada yang tepat. Itu Mas ya. Ya. Terima kasih atensi untuk kelompok 1. Tepuk tangan semuanya, apresiasi. Silakan ditutup. Terima kasih dari kami, tidak ada salah kata nama yang besar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat ringkas tapi mengena pada permasalahan gitu ya. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih bagi kalian semua yang telah memprestasikan di kelompok masing-masing. Pada akhir pertemuan ini ya, kami sampaikan bahwa rangkuman untuk pembelajaran hari ini, saya ulang lagi bahwa sifat-sifat yang tercela itu seharusnya kita hindari. Tadi telah kami sampaikan bahwa akhlak itu ada 2. Satu adalah akhlak apa? Akhlak yang terpuji atau bahasa Arabnya disebut dengan apa? Akhlak mahmudah. Sebaliknya adalah akhlak mazmumah atau akhlak yang tercela. Dari situ, dari keterangan tadi ya, kita menghindari dari sifat hidup berfoya-foya. Kemudian ada riya, ada sum'ah, ada takabur dan hasad. Itu semua adalah sifat-sifat yang tercela yang seharusnya untuk kita hindari. Tadi telah sampaikan ada manfaat, ada cara menghindarinya. Manfaat yang disimpulkan dari berfoya-foya, dari meninggalkan berfoya-foya adalah apa? Menumbuhkan hidup hemat, ya. Kemudian menghindari pemborosan yang itu dibenci oleh Allah. Kemudian fokus pada hal yang bermanfaat. Dengan tidak berfoya-foya, dia fokus pada sesuatu yang lebih bermanfaat. Kemudian manfaat dari riya, manfaat dari meninggalkan sifat riya adalah apa? Menjaga keikhlasan dalam beribadah. Ketika orang itu dicampuri riya, maka otomatis amalnya akan ditolak oleh Allah. Tapi sebaliknya ketika dia beramal dengan ikhlas, maka amal itu akan diterima oleh Allah. Yang kedua adalah mendapatkan pahala yang sesungguhnya. Ya, dengan beramal yang sesungguhnya, yang baik, tidak dicampuri dengan riya, maka amal itu akan diterima oleh Allah dengan sesungguhnya. Kemudian terhindar dari dosa syirik kecil, yaitu ada manfaat dari meninggalkan sifat riya. Kemudian manfaat dari sifat meninggalkan atau menghindari sifat takabur adalah menumbuhkan sifat tawadhu. Tawadhu itu adalah kebalikan dari takabur. Tawadhu itu rendah diri, rendah hati, rendah diri, menghargai pada orang yang lain, hormat pada orang yang lain.
Kemudian manfaat selanjutnya adalah dicintai oleh Allah dan manusia. Ketika kamu berakhlak yang terpuji, kamu tawadhu dengan siapapun, dengan orang, tetangga, lebih-lebih pada orang tua, pada guru, maka kamu akan dicintai oleh Allah dan akan dicintai oleh manusia. Sebaliknya, apabila orang itu takabur, sombong, pasti orang banyak tidak akan suka kepada kalian. Itu adalah membuka pintu ilmu dan kebaikan. Dengan kita bersifat tawadhu, maka apa? Ilmu banyak kita dapatkan. Kemudian teman kita juga banyak, relasi kita juga akan banyak. Ketika relasi kita banyak, akan mendatangkan rezeki, akan mendatangkan hubungan-hubungan dalam perdagangan, dan itu akan memberikan kebaikan kepada kita. Yang terakhir adalah sifat sum'ah. Sum'ah itu adalah sifat hasad. Hasad adalah iri dengki. Orang itu tidak suka kalau orang lain mendapatkan nikmat, dan orang itu ingin nikmat itu hilang dari sifat tersebut. Yang mempunyai manfaat, yaitu manfaat menghindari sifat riya adalah apa? Hati menjadi tenang. Ya. Artinya apa? Ketika kita tidak ada iri pada orang lain, kita akan tenang. Ketika kita ada iri pada orang lain mendapatkan kenikmatan, kita tidak terima, hati kita menjadi susah, hati kita menjadi panas, dan sebagainya. Kemudian mempererat persaudaraan sesama muslim, hubungan baik akan terjalin. Ketika orang itu baik, tidak ada kesombongan atau tidak ada iri hati. Kemudian menjaga diri dari dosa dan kebencian. Jadi inti dari pelajaran hari ini adalah kita harus bisa menjauhi sifat-sifat yang tercela. Di antaranya apa? Kita menghindari hidup berfoya-foya, kemudian riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Semoga dengan kita bisa menghindari sifat-sifat tercela tersebut, hidup kita bisa menjadi lebih tenang, hidup kita bisa menjadi lebih bermakna, kita dicintai oleh manusia dan dicintai oleh Allah. Amin. Allahumma amin. Ya, demikian tadi rangkuman materi pada pertemuan hari ini. Ya, selanjutnya untuk meregangkan, kelihatannya sama sepaneng semua nih ya. Kita is breaking ya, coba. Yuk, coba semuanya. Pagi, siang, pagi, malam. Terima kasih. Nah, selanjutnya adalah untuk mengetahui apa telah kami sampaikan, kami tampilkan lembar kerja peserta didik. Setelah kamu tadi diberikan materi, ya, kami lihat seberapa kamu bisa menangkap materi tersebut. Saya minta dari perwakilan kelompok maju ke depan. Ada berapa orang nih? 2, berarti 6 orang. Kelompok 1 silakan maju 2 orang, silakan. Ya? Sekarang ya. Ayo, yang kelompok 2, Mbak Amanda sama Mbak Anggi. Kelompok 3, Mas Hisam sama Mas Saiful. Ayo. Mbak Sengini. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari memberikan kemanfaatan dan diberikan ilmu yang barakah. Amin Allahumma. Untuk menutup pertemuan pada hari ini, mari kita tutup dengan membaca doa bersama-sama. Silakan kelas untuk membaca doa menutup. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinil haqqa haqqa warzuqni ittiba'ah wa arinil batila batila warzuqni ijtinabah. Allahumma amin.
Sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.